perempuan tidak salah. Kualitas yang paling tinggi sahih, nomor 2 hasan, nomor 3 dhaif, nomor 4 maudhu. Apa itu hadis sahih? Maka salah satu bukti riwayat Imam Bukhari jadi yang berapa pembagian hadis menurut jumlah riwayatnya? Kalau riwayatnya 1 orang dhaif, kalau riwayatnya 2 orang aziz, kalau riwayatnya 3 orang masyhur, kalau riwayatnya 4 orang mutawatir, kalau lafaznya sama mutawatir lafzi, kalau maknanya sama mutawatir makna. Apa itu hadis mutawatir? Mau dia pun angkat ya bukan. Usaha sudah, doa sudah, tinggal yang ketiga tawakal. Usaha belajar sudah, dari S1 S2 susah kotak adik, berdoa sudah, minta kepada Allah. Sekarang tinggal tawakal, jangan lupa ibu. Datang saya ke rumah saya. Kalau mak kalian sudah meninggal dunia, datang ke makamnya, menangis kalian. Aku kau kandung 9 bulan 10 hari, mak. Mengalir darahmu dalam darahku, mak. Berapa kali kau tidak sholat duha gara-gara aku menangis? Berapa kali kau tidak tahajud malam gara-gara aku menangis merata? Berapa kali sholatmu batal gara-gara aku terkencing dalam pelukanmu? Berapa kali aku membuat engkau berduka? Di saat aku ketawa, engkau susah. Hari ini aku meminta doamu, memohon kepada Allah, luluskanlah aku. Jangan pernah kalian lupa pada ibu. Masih ada ibu kalian? Mintalah doa pada ibu dalam setiap kesusahan. Saya paling tak suka mendengar ada seorang perempuan meminta uang anaknya. Nah, kau sudah jadi sarjana teknik, nah, mintalah mak duit 100.000. Apa kata dia? Sebentar ya mak, aku minta izin ke istriku dulu. Laki-laki model apa kan? Kamu laki-laki yang ada dalam tubuh perempuan. Potong kemaluan bekas kaya. Dia yang sudah mengandung kamu, dia melahirkanmu bertaruh nyawa, meregang nyawa dia melahirkanmu. Bukan macam perempuan sekarang. Perempuan sekarang melahirkan enak aja. Sesar. Orang sesar itu macam kau muslim. Dulu orang meregang nyawa melahirkan anak. Maka ibu jangan pernah kalian. Makanya ibu dapat 3 kali. Ummuka, your mother. Ummuka, amaan. Ummuka, mbokmu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Doce operasi, tak bisa mengandung. Perempuan dan laki-laki membuat uang gaya bicara bisa. Sekolah di mana? STD. Mana sih kampusnya? Sana. Tapi untuk mengandung tak bisa. Nah, laki-laki agak ke perempuan-perempuanan cepat-cepat dan berobat. Maka dalam kesulitan apapun kalian, prinsip sama orang tua satu. Kalau kalian tidak bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Ingat cakap saya. Kalau tak bisa membahagiakan, jangan menyusahkan. Kalau tak bisa membahagiakan, menyusahkan. Asal balik ke rumah, menyusahkan. Asal muncul namanya di HP, menyusahkan. Asal ada namanya di HP, susah. Tulis gede-gede, susah. Global maker, bukan buat masalah. Jangan. Maka ingat ibu, mak, aku sedang tes dosen, mak. Aku lulus atau tidak? Kalau kata Allah lulus, kau lulus. Kalau kata Allah tak lulus, rezeki bukan cuma di situ, rezeki tak lebih. Ditenangkan hati oleh orang tua. Setelah sebulan keluar rumah, Abdul Somad lulus.
2009 mulai mengajar sampailah hari ini ceramah. Semalam saya khutbah Jumat di Jakarta. Ustaz khutbah di mana hari ini? Di Jakarta. Besok pagi kita pengajian? Iya. Di mana Ustaz bisa khutbah pulang? Pulang naik pesawat nanti malam. Mau apa lagi? Juga lagi masuk. Kita harus di sini. Nah, berkenalanlah dengan ketua Mu'iduman, dibawalah kemari, dikenalkan dengan Pak Sunario, ketua DPR Provinsi Riau, yang berkecimpung di yayasan ini. Saya di rumah ini sebulan 2 kali. Sabtu malam Ahad pertama di Muhajirin Bukit Datuk, Sabtu malam Ahad ketiga di Habibur Rahman, Masjid Habibur Rahman. Di kesempatan sore ini dipertemukan dengan anak-anak muda. Saya senang kalau berjumpa. Kita kalau ceramah kuliah di depan anak muda bawaannya semangat. Ini kenapa Ustaz semangat? Ini rasanya saya umur 22-23. Tapi kalau sudah depan orang tua, ceramah saya di atas meja. Assalamualaikum. Ada judul pengajian kita tentang sakratul. Jangan kalian tinggalkan hubungan dengan orang tua. Jangan sampai orang tua kalian pergi bawa HP ke counter servis HP. Pak, tolong periksa HP saya, rusak kayaknya. HP gak rusak. Kenapa anak saya dari rumah gak nelpon? Rupanya HP bukan rusak, anak juga peduli sama saya. Nih, tapi ada yang lebih hebat dari orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian angkat 2 tangan, Allahu. Ingat, mana siapa yang molor, tidur ngorok, walau yusolli sampai tak sholat subuh, bala syaitanu fi uzuni, kencing setan di telinga. Allah masih sayang, tak nampak. Andai nampak tertulis di WC, toilet. Anak-anak STT ini sholat atau tidak? Ustaz Somad tahu mereka sholat? Tahu. Dari mana? Tadi saya datang mau naik ke atas. Ustaz jangan naik dulu, kita di ruang ketua STT dulu. Kenapa Pak? Karena anak-anak masih sholat. Wah, lama betul mereka sholat. Saya sudah selesai dari tadi buat doa mereka ini busuk. Itulah saya tahu bahwa anak STT ini sholat. Yang laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, namanya laki-laki soleha. Kalian ikut dosen-dosen kalian. Dosen itu adalah guru. Guru itu artinya yang digugu dan ditiru. Dosennya sholat. Dosen tak bisa. Sholat. Bapak tak sholat. Saya kan dosen. Pas, tadi dimulai jam 4, sekarang jam 5. Pas 1 jam. Saya di mana-mana ceramah 1 jam, 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Kuliah sudah, apalagi kerja sudah, apalagi ganti motor sudah. Ada 1 yang belum. Nikah belum. Gaji saya hitung lah. Mudah-mudahan ini lupa yang mau. Catatannya masih ada saya simpan. Sejak saya pulang sampai saya menikah, kawan, sahabat, teman, ketua masjid, adik tolan, nenek mama, pulang Sumando, semua yang menawarkan anak gaji saya total 17 orang. Andai saya lebih ganteng dari ini, 17. Ada yang satu itu ditawarkannya, Man, ini ada perempuan cantik. Gimana? Dia kerja di rumah sakit. Ya, nanti ketemu kamu lihat wajahnya di lift.
Bisa kami setting nanti ketemu. Memang cantik, putih bening, jilbabnya panjang, wajahnya sejuk, keibuan. Pas mau keluar dari lift senyum dia, bersih semua. Fakultas ini di kampus gue besok sore jam 3 sore ya. Nanti aku di bawah, ente di atas. Ada ruangan di atas. Nanti dari atas itu kau lihat ke bawah. Ada perempuan di bawah, keluar jam 3.15. Nah itulah dia orang. Kalau saya tunggulah dari atas. Siapa yang keluar? Keluarlah perempuan. Sampai selesai tengkuknya dia nampak. Gimana? Nampak dia keluar? Nampak wajahnya salah setting itu. Mestinya kalau orang yang di sana ngadapnya ke sana. Tapi saya yakin itu adalah langkah rezeki, jodoh, pertemuan. Itu masalah urusan Allah. Yang penting kita taruh lagi. Mana dia? Ini dokter. Dokter apa? Dokter gigi. Di mana prakteknya? Jalan Harapan Raya, Simpang Sudirman. Wah, pas lalu. Udah kau jumpai dokter gigi? Belum. Kapan? Belum aku sakit gigi. Jalan, nanti kalau sakit aku datang. Akhirnya sakit lagi. Ya betul lah kawan saya. Gimana? Aku udah sakit gigi nih. Bisa aku datang. Baru 3 hari yang lalu dia pindah ke Aceh. Sampai akhirnya berpetualang malam melintang tadi datanglah seorang sahabat. Ya, ini ada perempuan. Insya Allah dia mau kopi nanti. Dengan bismillah kopi. Aku tidak bisa pacaran karena aku melarang orang pacaran. Masa aku pacaran? Tak mungkin dia bawa. Terus gimana? Lihat aja foto aku di Facebook. Tulis di situ Abdul Somad. Tapi kalian tak bisa jadi friend saya karena sudah lebih 5.000. Jadi foto di mana? Nih. Kalau dia mau menerima saya akan datang langsung ke orang tuanya. Caranya apa? Saya tidak bisa bawa dia ke mall. Saya orangnya tak ganteng, kurus kering hitam. Saya kerja dosen gajinya dosen. Dan saya ustaz jam kerja saya tak jelas. Kalau dia siap menerima saya, dan satu lagi emak saya umurnya 70 dan dia harus siap menjadi perempuan yang kedua dalam hidup saya. Kalau dia siap, saya akan pinang dia ke Sultan. Tapi kalau dia tak siap, bunga bukan sampai, kumbang bukan saya. Perhatikan kalian ini jangan cepat dong. Ini saya ketemu mahasiswa stres, yang dihadapi nonton sendiri. Kenapa tak makan? Kau mau? Dia menolak cinta saya. Saya duduk di kantin. Saya kalau pagi datang jam 7 lewat duduk di kantin. Saya baru duduk di kantin ini 15 menit sudah 10 perempuan lewat. Tidak lewat aja. Lancar ganteng. Maka ini proses kehidupan saudaraku. Kalian akan kuliah, habis itu kerja, habis itu menikah. Sekali kalian salah, kalian akan menyesal. Perempuan itu yang paling baik pertama 5 liha kaya. Wajib hasaniha keturunan Kiai Raden Tengku Sayyid Syarifah. Wajib jamaliha sweet, beautiful. Wajib diniha agama, tapi pandanglah karena agamanya. Kalau kau nikah karena kayanya, hartanya akan diambil KPK.
Tuh gelar tentu sayapnya dicopot. Kalau kau nikah karena wajahnya, perempuan itu tabiatnya seperti bunga. Bunga itu kuntum kembang layu. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Banyak perempuan yang tidak siap layu, akhirnya wajahnya plastik. Itu plastik, silikon. Mancung 2 bulan, bulan ketiga turun. Semuanya keren. Udah jelas orang Indonesia dan pas-pasan yang ditonton Jodoh Akbar, Mahabharata. Mau lesung PP, akhirnya masuk sini. Di STT memang pipinya Pak Pau wilayah, kata orang wilayah. Rambutnya Pak Mayang terurai, alis Pak Sumut bergiring, bibir Pak Delima merekah. Tapi begitu anak 3 apa yang terjadi? Tidak lagi macam Sumut bergiring, macam PNS bubar barisan. Betapa bahagianya kalian fakultas, jurusan, STT, sarjana teknik, habis itu tidak STFT, master teknik, lulusan dari mana? Universitas Kyoto, Jepang, dapat beasiswa internasional. Balik, kalian nyaman karena mendapatkan istri yang solihah. Macam mana yang solihah? Ya macam mana STT? Jilbabnya panjang, sopan. Ini ada jilbab ini juga panjang. Ada jilbab di sekarang namanya jilbab pasang dan tarik. Mana modelnya Ustaz? Yang belakang pasang, yang depan tarik. Ada lagi jilbab ini modelnya namanya jilbab sakratul maut. Jilbab sakratul maut ini ada kain panjang, aku dililit-lilitkan. Hampir bilangan makan Allah. Dia yang makan, kita pula yang khawatir nih. Dia kita cuci. Pakai rok. Anak STT ini bukan anak Usuluddin, bukan anak fakultas syariah, anak sarjana teknik pakai rok panjang, baju kurung Melayu. Tak lain diambil di Pekanbaru, anak fakultas umum pakai celana sempit sampai menjerit paha. Ujung celana itu kecil. Saya heran ini gimana masuk ke dalam pakai kresek. Lihat ada orang jual, Pak, ini celana apa namanya? Ini namanya legging, Pak. Oh, kecil sih. Ini Pak memang kecil, tapi dia bisa membungkus batang tahan. Di Amerika celana itu dipakai orang untuk senam aerobik di ruangan tertutup. Sampai di Pekanbaru dipakai orang untuk belanja ke pasar pagi. Tukang ayat salah potong gara-gara STT yang soleh dapat istri alumni STT yang solehah bertemu, dan saya sudah diundang tahun 2030 kan. Kesangkaan atau berapa? Penting saya ditelepon, ini Ustaz Abdul Somad, betul. Kami anak STT angkatan 2016 Pak Ustaz. Ya, bisa Ustaz datang, bisa. Ini betul Ustaz Abdul Somad. Ya, masih hidup Ustaz, masih. Kata saya, betapa senangnya hati saya melihat 2 orang yang berhasil, dan mereka berhasil sukses studi, berhasil sukses rumah tangga, berhasil sukses pekerjaan. Siapa yang senang kalau bukan Abdul Somad? Tuh. Waktu dia masih lajang, masih sendiri, anak STT, malam di kos-kosan dia
sajadah, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi setelah dia menikah, niatnya berubah, usolli sunnat tahajud rakaataini imam. Siapa yang jadi makmum? Anak STT yang sudah. Apa kata diberkah? Diambilnya air membangunkan istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Bangun! Tapi kalau baru-baru, wake up my hand. Wake up my hand. Dibentangkannya sajadah. Bang, dulu banyak yang minat rumah. Ada yang profesor dari UNRI, ada yang doktor dari UNILA. Tapi kau yang STT lah yang diterima, karena kau lah memang imam dunia. Apa judulnya malam ini? Judulnya malam ini adalah di bawah pinau Cina. Majulah si imam STT dari Allahu Akbar sampai salah tak bunyi. Saya salah bang, setahu saya sholat tahajud itu pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalau tak bersuara? Kau sabar Alinda, ini namanya imam saya. Tapi kalian tetap bersyukur. Kenapa? Karena mendapat imam dunia akhirat. Tidak ada kebahagiaan seorang perempuan lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Tahu seorang perempuan bukan cantik, bukan kaya, kaya, mobil mewah, menangis meleleh air mata. Ibu nangis kenapa? Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga, tapi kaya. Suami saya tak sholat Pak Ustaz. Maka yang pertama ditanya adalah sholat. Pak Ustaz, saya mau nikah tapi saya tak tahu suami ini sholat atau tidak. Apa saya tanya dia, Pak Ustaz, kamu sholat nggak? Tentu dia jawab sholat. Jadi gimana caranya Pak Ustaz? Gimana caranya? Ajak dia ketemuan jam 12:10 hari Jumat. SMS. Kita ketemuan besok ya, jam 12:10. Kalau dia datang, berarti dia tak sholat. Tapi ini sudah bocor, tak bisa lagi itu anak STT. Di dunia ini masalah. Di kantor masalah, ditekan atasan. Di jalan masalah, ditangkap polisi. Sampai rumah masalah, ditekan istri. Orang kalau sudah masalah itu melihat bayi bermacam Coca-Cola. Akhiri hidupku minum update status. Makanya yang menenangkan dia belajar hidup, belajar bersama, belajar membangun. Pendidikan dalam Islam adalah pendidikan yang membuat orang bermoral, berakhlak, beretika. Tak ada gunanya kalian kaya, tak ada gunanya kalian hebat, tapi tidak membuat kebaikan untuk kehidupan dan kematian kalian. Puncaknya Pak Ustaz, puncaknya adalah ketika Israel mencabut nyawa dan kita semuanya mati. Masalah mati di tangan Allah. Tapi kalau saya sama kalian, ya terserah kalian. Kalian duluan, saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan, kalian duluan, boleh. Yang jelas kita semua akan mati. Abdul Somad hanyalah setumpuk daging yang akan busuk. Saya terakhir timbangan di puskesmas 50 kilo. Itu sepatu dan ketika Abdul Somad mati, masuk ke dalam tanah, dikubur, yang pertama kali menghitam mata. Makanya perempuan banyak takut matanya hitam, dipotongnya timun. Timun tak ada, dia ambilnya tomat. Besok pagi mau menyayur, tomat tak ada. Enak banget. Seminggu di dalam kubur,
perut mulai meledup. Sebulan meletus pun. Ini langsung dari segala bakteri, tus keluarlah ulat-ulat cacing-cacing tanah, membusuk. Ada makhluk di dalam tanah tak punya mata, tapi hidungnya sangat tajam. Itulah cacing. Al-Jabis meneliti cacing Allah alim, tak dikasih kau mata tapi hidung tajam. Makanya dia mencium bau. Dari jarak 1 kilometer dimakamkan di sini, jarak radius 1 kilometer semua cacing mencium bau. Kata cacing, oh ayo kita suruh. Promis baru. Mereka grogoti ini semua, makan semua habis. Mana yang hidup mancung dulu, mana yang ganteng-ganteng dulu. Padahal semua iklan-iklan di TV itu semuanya mementingkan fisik. Iklan pertama pagi-pagi, proses tumit Anda itu ya. Iklan satu lagi di bawah show, keluar salju, head and shoulder. Kalau perempuan menyetok mobil di jalan tol, Rexona, penting. Masalah bau ketiak penting, masalah tumit kaki penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Kita mati ini mau kemana? Memangnya mati selesai? Tidak. Setelah mati akan ada kehidupan sekali lagi, dan kita akan hidup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita bawa? Yang kita bawa adalah amal, sholat, puasa, dan kalian bertarung di politik. Ini yang berada di hadapan saya ini akan ada calon wali kota Dumai, calon kepala dinas, calon anggota legislatif, akan ada calon supir angkot. Pak Ustaz, itu alumni SDT supir angkot. Waktu pertemuan alumni, kok mau dia supir angkot? Memang dia supir angkot, Pak Ustaz, tapi seluruh angkot ini dia. Begitu. Makanya kehidupan yang singkat ini singkat, tapi resikonya luar biasa. Maka hiduplah semau. Kamu mau hidup dengan gaya Fir'aun, silakan, bukan urusan saya. Mau hidup, mau gaya Fir'aun, mau hidup gaya Qarun, mau hidup gaya, silakan. Tapi ingat, kau akan mati menghadap Allah, dan yang akan dibawa hanya satu amal soleh. Istri, apa kata dia? Sehidup semati, bang. Sehidup semati sebelum Israel datang. Begitu Israel datang, aku hidup kau. Ini harta kita bersama, ini harta kita bersama, ada harta bersama. Begitu mati langsung berubah menjadi harta gonogi. Apa arti gonogi? Aku begini, kau buang. Satu-satunya yang akan kau bawa adalah amal, wahai saudaraku. Setelah dimasukkannya ke liang lahat, dia pun meninggalkan engkau, anak yang katanya saya. Mereka akan ambil cangkul, mereka timbun, mereka injak. Bro, friend, ayo kita injak mata bapak biar padat. Tapi yang pernah kau lakukan dulu, kau santuni anak yatim, kau jadi anggota DPR, kau keluarkan perda syariah, kau jadi wali kota, kau buatkan peraturan wajib zakat, kau menjadi orang, lalu kau sekolahkan 10 anak yatim di SDT menjadi sarjana. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Semua ini semuanya menjadi orang yang berhasil, insyaallah. Amin. Pas janji saya sampai 5.30 dan belum habis, waktu belum selesai. Terima kasih. Adik-adikku memaafkan segala kesilapan saya tadi. Alhamdulillah, karena kalau kalian tidak memaafkan, saya mesti mencari kalian di padang mahsyar. Yang ada di padang mahsyar, padang panjang ada pelayan.